Dia bilang gini, Bu, kalau di Indonesia Bu, saya kalau nunggu nunggu dokternya lama, begitu ketemu pasien sebentar udah selesai. Kalau di luar negeri, saya nunggunya sebentar karena antriannya jelas gitu, tapi ketemu dokternya lama. Yes. Ini kan salah satu tugas dari KKI itu kan tadi itu pengesahan standar pendidikan. Ya, standar kompetensi. Ada kompetensi ya. Ya. Terus kalau yang misalkan penutupan fakultas kedokteran anestesi itu wewenang KKI atau wewenang Kemenkes, Bu? Enggak, kalau fakultas kedokteran itu, kalau fakultas kedokteran itu ada dua ya sekarang. Ada university base, ada hospital base ya. Kalau university base itu adalah wewenangnya Dikti. Kalau hospital base itu adalah wewenangnya Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kalau ada masalah satu prodi ternyata dianggapnya tidak baik gitu ya, seperti yang di Hasan Sadikin ada kasus. Itu wewenang Dikti untuk bisa mereview kembali pendidikan spesialis anestesi itu. Tetapi Kemkes, karena Kemkes yang punya rumah sakit, Kemkes nggak mau dong itu terjadi di rumah sakitnya. Dan itu belajarnya di rumah sakit, stop dulu, jangan belajar dulu, jangan ke rumah sakit saya dulu. Saya mau benahin dulu tata kelolanya di rumah sakit supaya rapi. Ada apa, masalahnya apa. Sekarang tuh sampai di rumah sakit vertikal semua dipasangin itu CCTV di setiap sudut. Supaya kalau ada kasus bullying apa itu bisa langsung ketahuan gitu loh. Pasangin face recognition kalau masuk IGD, masuk ruang operasi. Supaya kalau yang datangnya bukan konsulen, yang datangnya senior, konsulennya nggak ada, jadi yang ngajarin senior ketahuan. Gitu. Ini karena kenapa kita bilang hubungan ID dengan Kemenkes agak-agak renggang. Karena kita dapat info Kemenkes baru saja menutup lembaga pendidikan milik ID yang dilikuidasi. Tanpa teguran 1, 2, dan 3. Itu benar nggak Bu? Ya gini, ini tapi mungkin nanti ditanyainnya ke Kementerian Kesehatan. Karena Pak Budinya masih sibuk. Jadi pastinya Kementerian Kesehatan ini kan melakukan penutupan itu pasti karena ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Saya juga mendengar sih, memang waktu itu sih dirjennya saya, tapi kan saya udah pindah ya, jadi saya nggak berwenang untuk ngomong nih gitu ya. Apa-apa aja kesalahannya, apa aja hal yang tidak terpenuhi. Dan sebenarnya penutupan itu juga nantinya juga dilakukan juga untuk lembaga pelatihan lain yang dianggap melakukan pelanggaran. Jadi nggak harus ID? Ya enggak lah. Lembaga pendidikan ID itu kayak apa sih? Lembaga pelatihan. Pelatihan tuh kayak apa sih? Jadi gini, sekarang ini kan kita tuh membuat pelatihan kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan itu bisa secara luring dan online. Bayangin kalau dulu semuanya mesti luring. Sementara SKP-nya harus dipenuhi untuk perpanjangan SIP, ya kan? Si perawat yang di gunung tuh yang kerja terus gitu ya, yang ada dia mesti ke sini pelatihan di tempat, pelatihan di Jogja. Padahal di sana dia ditunggu sama pasien. Duitnya juga berapa, ini berapa. Maka Kementerian Kesehatan membuat yang namanya pelataran sehat, tempat pelatihan itu bisa mereka mendapatkan memenuhi SKP itu secara online. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, siapa yang bisa melakukan pelatihan itu adalah lembaga yang sudah terakreditasi. Gak boleh semua juga gitu loh. Nah, lembaga terakreditasi ini udah banyak yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Mereka monggo silahkan supaya kemudahan itu didapat oleh tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk bisa memenuhi SKP mereka untuk memperpanjang SIP. Di samping jumlah pasien yang mereka kerjakan gitu loh. Lembaga pelatihan ini swasta ada, pemerintah ada, rumah sakit ada, organisasi profesi ada. Ya monggo silakan dilepas, dan itu juga mereka boleh berbayar, mereka juga bisa gratis, terserah. Nah itu sih sebenarnya. Asal semuanya terregister di Kementerian Kesehatan gitu. Harus terregister, kalau enggak sebagai mitra, karena nanti dia akan dapat outputnya sangat penting. Gitu. Iya, dan akan dapat logbook ya, akan dapat bisa login. Nanti kemudian siapa yang melatih, misalnya nih perawat di Papua, terus dia udah dapat nih, udah selesai pelatihan, dia dapat 5 SKP misalnya. 5 SKP-nya itu langsung masuk ke dalam sistem Kementerian Kesehatan seperti mileage Garuda.
Gitu. Jadi kalau dia misalnya dia butuh memenuhi kalau tenaga kesehatan tuh 50 gitu ya, kalau spesialis 250. Si dokter tuh bisa lihat lah, aku udah mau 5 tahun ya masih kurang masih 200 nih. Jadi dia ikut pelatihan. Ikut pelatihan gitu. Untuk meningkatkan itu tadi ya. Betul. Bu, kapan kira-kira kita kedokteran kita, pelayanan itu bisa maju, berkembang, warga kita tidak perlu 2 juta orang ke luar negeri untuk berobat, tapi dia percaya dengan rumah sakitnya sendiri, dengan dokternya sendiri. Ya. Jadi tentunya kita harus patuh ya memenuhi semua disiplin profesi yang ada gitu ya. Contohnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Saya tanya nih sama teman saya, saya tanya kenapa sih kamu kok pergi ke luar negeri gitu ya. Apa emang dokter Indonesia tuh kurang pinter? Enggak, dokter Indonesia tuh diakui kok di dunia gitu loh. Dia bilang gini, Bu, kalau di Indonesia Bu, saya kalau nunggu dokternya lama, begitu ketemu pasien sebentar udah selesai. Kalau di luar negeri saya nunggunya sebentar karena antriannya jelas gitu, tapi ketemu dokternya lama. Yes. Ngobrolnya bisa lama. Nah, konsultasinya bisa lama, gitu loh. Nah, ini adalah salah satu bagian dari ketidakpuasan pasien, gitu loh. Kedua, misalnya kemarin Pak Budi sempat bicara, yang ngerjain itu bukannya konsulen, ternyata senior. Itu kaget kan masyarakat. Wah, ternyata selama ini saya tuh di ininya sama senior, bukan ini. Dan itu memang common, udah memang terjadi. Makanya kita nggak mau. Lah, gimana junior diajarin sama senior? Kan senior belum selesai jadi spesialis, kan gitu. Nah, belum ini boleh juga, ya belum boleh dilepas, dia harus tetap di dalam pemantauannya konsulen gitu loh. Tapi konsulennya sibuk kemana-mana gitu kan. Habis itu anestesi, kemarin Pak Menteri juga menyampaikan gitu loh. Kalau di sini anestesi sebentar udah pindah lagi ke sini gitu. Nah, hal ini sebenarnya juga dipacu karena kurangnya dokter. Kurangnya dokter spesialis. Oleh karena itu maka kita juga bekerja sama dengan Dikti untuk mempercepat proses pembukaan lagi prodi-prodi spesialis supaya kita bisa lebih cepat untuk menghasilkan dokter-dokter spesialis. Kan kalau lebih banyak tentunya satu dokter spesialis nggak usah sampai kerjanya tadi tuh ya bisa sampai berapa puluh jam per jam, abis ini pindah ke sana gini kan pasiennya kan gitu. Nah, pelayanan itu yang dilakukan karena kalau fasilitasnya ya menurut saya di Indonesia ini sekarang juga kan udah banyak yang diperbagusin gitu ya, udah diperbarui, alat-alat juga sudah oke. Bu, ada kemarin yang dikeluhkan oleh Pak Slamet itu soal lulusan dokter luar negeri. S1-nya di sini, S2-nya di mana gitu ya, di Malaysia. Eropa, Amerika. Begitu nyampe di Turki misalnya, begitu nyampe sini dia belum bisa praktek. Terus karena tidak ada kampus di luar negeri yang diakui. Kampus kedokteran luar negeri yang diakui. Sementara di luar negeri kayak di Malaysia tuh mengakui UI, mengakui Undip, Unpad segala macam itu gimana Bu? Memang begitu atau ada penjelasan yang lain? Enggak, jadi kan sebenarnya gini, itu banyak dokter-dokter kita yang dia sebenarnya bukannya tidak mampu bersaing dengan yang lain, tetapi karena kuota di sini itu sedikit gitu ya untuk dokter spesialis, akhirnya dia pengen ngambil dokter spesialis, dia ambil di luar, dia dapat beasiswa di luar. Nah, pas dia balik. Itu nggak dikasih, susah banget gitu, bisa bertahun-tahun. Mereka akhirnya frustasi, balik lagi. Ada yang cerita sama saya, Bu, saya tuh sebenarnya kepengen banget mengabdi di Indonesia, tapi saya nungguin setahun, 2 tahun, ternyata akhirnya nggak ada ini, ya udah saya balik aja keluar gitu kan. Di sana juga dia udah dapat kerjaan gitu. Nah ini kan orang Indonesia, ya kan, yang pengen kembali. Kenapa kita nggak kasih dia, orang kita kurang dokter, kan gitu. Nah perkara nanti bagaimana kualitasnya semua, kita itu punya komite adaptasi yang di dalamnya ada kolegium, ada KKI, ada pakar-pakar yang akan melihat dan ada dari Dikti. Kita akan melihat ini mereka asalnya dari mana, gitu loh. Universitasnya dari mana aja. Dan Dikti juga punya universitas yang recognize buat dia, yang dia akui gitu. Kalau ternyata tidak dia akui,
itu biasanya kita juga akan mempending gitu ya, atau bisa datang. Dan bahkan kita melihat loh, mereka tuh tim komite itu logbooknya, mereka belajar apa aja gitu loh di luar negeri. Kalau ternyata mereka kemudian ada misalnya, oh di sana nggak ada demam berdarah gitu, mereka nggak belajar misalnya tropis gitu, ya karena bukan negara tropis, itu bisa ditambahkan ke mereka. Nah setelah itu mereka akan adaptasi di daerah-daerah. Pada saat adaptasi itu tidak lagi di fakultas, orang dia udah selesai. Sekolahnya dianggap udah layak, logbooknya udah cukup. Mereka adaptasi ditaruh oleh Kementerian Kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan gitu. Mereka digaji selama 2 tahun ini. Jadi kan mereka bisa hidup gitu. Nah setelah itu baru mereka dilepas untuk mereka dapat. Umumnya yang di daerah-daerah itu begitu udah selesai itu daerah tuh sampai ke Pak Menteri minta bisa nggak ini tetap di sini gitu loh. Loh iya orang dia butuh gitu ya kan. Dan mereka juga mau sekarang balik banyak yang mau. Karena selama adaptasi mereka dibayar sama Kemkes gitu ya. Dapat gaji di luar dari gaji jasa yang mereka dapat dari rumah sakit itu. Seperti itu. Dan mereka nggak disuruh, orang mereka di sana udah 5 tahun, 10 tahun kerja gitu loh. Udah mereka mau balik, ya kan kita rangkul gimana wes. Oke, cukup terang Mas ya? Sepertinya iya. Kapan-kapan harus ngobrol nih antara KKI dan IDI kali. Sama Menkes. Harus sering ngopi Bu. Iya. Karena ngopi itu menyelesaikan masalah. Gitu kita jadi tuan rumah lah ya. Tapi kan maksudnya kita tidak saling meniadakan. Betul. Buat saya peran pengawasan itu harus dilakukan oleh semua pihak. Iya. Ya kan, semakin banyak yang ngawasin semakin bagus. Justru kita lebih senang kalau yang tugasnya regulator, ya dia konsisten regulator saja. Regulator. Tugasnya pelaku profesi ya profesi saja. Jadi nggak dicampur aduk gitu Bu ya. Iya. Oke. Baik. Bu Ade terima kasih banyak waktunya. Luar biasa sekali kita dapat pencerahan. Jadi biar mudah-mudahan udah cerah ya. Udah cerah. Biar jadi sesuai podcastnya lah. Iya, bikin terang kita gitu. bikin terang. Jadi kalau ibu merasa gelap di rumah, ibu bisa main kesini sini. Ya. Jadi kita memang tugasnya memang menerangkan. Karena Kementerian Penerangan udah nggak ada. Kita ambil alih Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Gaib dan teman-teman dokter. Sobat Bikin Terang, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Gaib Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam. Bu, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bu ya. Udah jelas. Udah jelas ya.